Baik pemirsa, ini dia rekaman video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga yang panik saat sebuah mobil pengangkut BBM terbakar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Kobaran api membakar habis seluruh bagian kendaraan. Belum ada informasi mengenai korban jiwa ataupun luka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan bayi yang masih hidup di dalam tas yang dibuang di salah satu rumah kosong di pinggir Danau Mawang, Goa, Sulawesi Selatan. Ya, polisi selidiki orang tua yang tega membuang bayinya. Dia masih hidup sih. Warga Kelurahan Mawang digegerkan dengan adanya bayi berjenis kelamin perempuan yang sedang menangis di sebuah rumah kosong di pinggir Danau Mawang, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, bayi yang menangis tersebut berada di dalam tas dan hanya beralaskan selembar sarung dengan kondisi tali ari-ari sudah terpotong tanpa jepitan. Diduga bayi malang ini baru beberapa saat dilahirkan lalu ditinggalkan saat dini hari. Melihat bayi masih hidup, warga segera memberikan pertolongan dengan memeriksa kondisi kesehatan bayi di puskesmas. Aparat Polsek Bontomaranu dan Babin Kamtipmas yang menerima laporan mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan guna mengungkap orang tua pembuang bayi. Itu warga yang melakukan aktivitas jalan pagi di sekitaran Danau Mawang. Jalan pagi. Sekitaran jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 6. Jam 6, Pak. Saat ini bayi dalam kondisi sehat dan telah diserahkan ke Dinas PPPA Kabupaten Goa untuk mendapat penanganan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dan dalam aksinya, pelaku menggunakan daster dan kerudung ala perempuan. Inilah rekaman CCTV pelaku datang ke sebuah gang di Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dengan memakai daster. Dengan mudah pelaku mencuri sepeda motor yang diparkir di gang depan rumah. Pelaku langsung kabur ke arah Kota Mojokerto. Isyadi, pemilik motor, mengatakan motor tersebut diparkir di depan rumah tetangga usai digunakan putranya membeli tahu. Namun, putranya lupa mencabut kunci dari kendaraan. Setelah dicek CCTV, ternyata saat sore hari pelaku sudah datang ke gang dan hanya mengambil kunci sepeda motor. Untungnya ada CCTV punyanya Pak RT. Waktu itu saya cek, pertama ada yang ngambil kontak, terus pagi harinya ada yang ngambil sepeda. Jam berapa itu, Pak? Waktu pengambilan kontak hampir maghrib. Waktu pengambilan sepeda jam 22 lebih 8 menit. Berarti sepi ya, Pak, di sini? Sepi, waktu itu hujan. Oh, hujan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar baik bagi petani dan pedagang karena mulai 1 Desember 2025 kemarin, kereta khusus untuk petani dan pedagang resmi beroperasi. Ya, kereta dengan rute Merak, Rangkas Bitung dan sebaliknya ini mempermudah mobilitas petani pedagang dengan tarif Rp3.000. Kehadiran kereta khusus petani pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan pedagang. Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib registrasi menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Selanjutnya, pemesanan tiket bisa diakses sepekan sebelumnya dan akses boarding 2 jam lebih awal. Layanan kereta khusus ini disambut antusias para pedagang dan petani yang mengaku sangat terbantu kemudahan mobilitas dengan ongkos terjangkau.
tadi malam order dulu saya, terus suruh naik aja dulu katanya. Kalau udah ada suruh beli, kalau sudah ada kartunya katanya. Harganya berapa Ibu? 3.000. Nyaman, enak. Itu berarti Rangkas Bitung Merak Pak ya? Iya, untuk rutenya atau relasinya tentu mengikuti rute perjalanan existing Rangkas Bitung Merak BPK untuk membawa barang bawaan maksimal 2 koli. Jadi saat ini sebenarnya kami juga sudah memfasilitasi petani pedagang dengan perjalanan KA di KRL yang semakin aman. Sesuai jadwal, akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 untuk layanan kereta khusus ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong berkumpul di taman dekat kompleks apartemen Wang Fu Court. Mereka berdoa untuk 7 rekan senegaranya yang tewas dalam kebakaran yang menghancurkan kompleks apartemen tersebut. Serikat Buruh Migran Indonesia yang berada di Hong Kong menggelar doa bersama untuk korban kebakaran apartemen Wang Fu Court. Para pekerja migran Indonesia membawa bunga serta mainan ke tugu peringatan darurat untuk mengenang para korban. Tidak hanya pekerja migran Indonesia yang berduka, warga Hong Kong juga ikut hadir dan mendoakan para korban kebakaran. Korban tewas akibat kebakaran apartemen telah meningkat menjadi 146 orang dengan sedikitnya 79 orang terluka, termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak pihak berwenang mendukung para penyintas yang kehilangan dokumen mereka dalam kebakaran itu. Some of the survivor, they don't have any document. So we want to, we ask Hong Kong government or Indonesian government, they need to make a waiver fees for any kind of replacement of the data. Kebakaran apartemen di kompleks perumahan Wang Fu Court merupakan kebakaran paling mematikan di Hong Kong sejak tahun 1946. Polisi menyelesaikan penggeledahan 4 dari 7 gedung yang terdampak, sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab utama kebakaran itu. Perdana Menteri Israel meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog atas kasus korupsi yang menimpanya. Ya, tindakan Netanyahu ini memicu gelombang unjuk rasa di Israel. Ya, ratusan warga Israel bersama anggota parlemen oposisi menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv. Mereka menuntut agar kasus korupsi yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus dilanjutkan proses hukumnya. Netanyahu diketahui telah menjalani sidang selama 5 tahun atas 3 kasus korupsi, termasuk suap hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia bersama istrinya, Sarah, diduga menerima barang-barang mewah seperti perhiasan, miras, cerutu, hingga uang senilai 260.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Pemirsa, seorang pemuda Palestina mengubah kendaraan lapis baja Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Yahya Izik menyediakan sumber pengisian daya ponsel bagi dirinya dan warga Gaza di tengah dampak genosida penjajah Israel. Izik mengingat langkah awal proyeknya, yakni dengan memasang panel surya di atap rumah tetangganya. Lalu ia memasukkan kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan kabel pengisian daya dan stop kontak. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. أخضر كفره أخضر نية نية هاي جاية جولين الكرة. Ya, banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kawasan Sri Lanka dan menewaskan sedikitnya 334 orang. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Artificial iNews. Dan setelah ini,
Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami siapa? Reza Siregar dan Rosa Linciu. Saya Togi Sinaga. Saya Fazila Kanisa. Pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Banjir bandang dan longsor menerjang pasca siklon Ditwa melewati pesisir timur Sri Lanka. Skala kerusakan yang begitu besar membuat pemerintah Sri Lanka menetapkan keadaan darurat nasional sejak hari Sabtu lalu. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyatakan hingga hari Senin tercatat sekitar 20.000 rumah hancur. Sedikitnya 334 orang tewas, sementara 400 orang masih hilang. Selain itu, lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi. Sepertiga wilayah negara tersebut tanpa listrik atau air bersih. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Disanayake, menyebut bencana ini sebagai bencana alam paling menantang dalam sejarah Sri Lanka dan meminta bantuan internasional untuk membantu masyarakat terdampak.